mahasiswa jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin. Nama saya Hendra, NIM H11-12265. Sedangkan saya Andi Farudin Akas, NIM H11-12-285. Jadi kami ingin mencoba membuat sistem administrasi perpustakaan. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya perpustakaan saat ini menggunakan sistem manual, dan kita tahu hasilnya tidak terlalu efisien dan tidak terlalu akurat. Dengan demikian, kami berencana ingin membuat suatu sistem administrasi perpustakaan di mana input, proses maupun output akan berjalan lebih efisien dan data yang dikeluarkan akan lebih akurat dibanding sistem yang manual yang selama ini digunakan oleh perpustakaan. Ya, jadi untuk lebih jelasnya, mari kita lihat bersama-sama. Penerapan sistem basis data di perpustakaan suatu sekolah rata-rata masih menggunakan sistem manual, yang semua proses transaksinya ditulis pada kertas sehingga menimbulkan beberapa permasalahan dikarenakan itu biasa disebut human error, seperti yang pertama, kesalahan pada proses peminjam buku, yang mana buku yang dipinjam oleh anggota tidak sesuai dengan buku yang tercatat dalam buku peminjaman. Kesalahan pada penulisan nama anggota peminjaman, nama anggota tertukar dengan anggota lainnya pada saat pencatatan ke dalam buku pinjaman. Yang kedua, sebagian buku yang ada di perpustakaan tidak tercatat ke dalam buku peminjaman. Ya, inilah analisis sistem yang berjalan yang ada di perpustakaan sekolah saat ini, di mana anggota pergi mencari buku di perpustakaan. Setelah buku yang dia dapatkan, dia akan pergi ke petugas perpustakaan. Kemudian petugas perpustakaan mencatat buku peminjaman, di mana pencatatan ini dilakukan secara manual alias atau bisa disebut pencatatan buku di buku peminjaman yang berupa kertas. Kemudian buku diberikan kepada anggota dan proses pun selesai. Ya, pada bagian ini kami ingin ubah menjadi sistem administrasi yang lebih efisien, karena di sini sering terjadi kesalahan, baik pencatatan peminjaman, pengembalian maupun pendaftaran anggota. Nah, inilah sistem yang kami tawarkan atau yang kami usulkan. Yang pertama itu, anggota mencari buku di perpustakaan. Dan di sini memang masih manual karena kami hanya membahas tentang administrasi, bukan informasinya. Kemudian anggota ke petugas perpustakaan. Kemudian petugas perpustakaan melakukan transaksi peminjam buku, di mana dia mencatat buku, tapi pencatatannya ini menggunakan komputer alias input, di mana petugas hanya menginput ID anggota dan ID buku, ID atau kode buku yang ada, sehingga prosesnya akan lebih cepat dan lebih efisien, sehingga tidak memakan waktu yang banyak. Setelah proses transaksi berjalan, maka data secara otomatis tersimpan dalam database yang ada. Ya. Kemudian buku diberikan kepada anggota dan proses pun selesai. Ya. Adapun spesifikasi kebutuhan sistem terbagi dua, yaitu spesifikasi kebutuhan sistem fungsional
Di antaranya itu sistem dapat menampilkan fitur sesuai dengan hak akses. Maksudnya di sini yang bisa masuk atau menggunakan aplikasi ini hanyalah petugas yang terdaftar. Yang kedua, sistem dapat melakukan input, edit, dan delete data, di mana sistem secara default bisa melakukan ini: input, edit, dan delete data. Biasanya disebut root, read, update, dan delete. Sistem dapat melakukan pencarian data. Dalam aplikasinya nanti sistem akan mampu melakukan pencarian data dengan cepat, walaupun datanya terlalu banyak, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pencarian data lebih cepat. Yang keempat, sistem dapat menampilkan transaksi peminjaman dan pengambilan buku. Ya, salah satu fungsinya memang ini, karena administrasi perpustakaan mengandung dua variabel ini. Kelima, sistem dapat menampilkan denda. Maksudnya di sini bagi anggota yang melakukan pelanggaran atau terlambat mengembalikan buku atau masuk dalam tempo pengembalian tapi dia tidak mengembalikan, maka dia akan dikenakan denda. Di sistem ini kita melakukan tarif 5.000 per hari untuk anggota yang melakukan pelanggaran atau denda. Ya, yang kedua, sistem spesifikasi kebutuhan non-fungsional. Pertama itu kebutuhan perangkat keras, terbagi lagi menjadi komputer atau laptop, peralatan input dan output. Yang kedua, kebutuhan perangkat lunak, terbagi sistem operasi, ya, bisa berjalan di sistem operasi Windows, MySQL, Java Runtime Environment. Yang ketiga, kebutuhan pengguna. Pengguna adalah yang mengubah spesifikasi sistem yang diberikan oleh analis sistem ke dalam instruksi yang bisa dijalankan oleh komputer. Sebelum kita menjalankan aplikasi, maka terlebih dahulu kita membuat suatu koneksi. Dengan ini kita menggunakan SAM untuk menyambungkannya, di mana di SAM terdapat MySQL. Ya, di sini kita sudah lihat MySQL-nya sudah aktif. Nih, ini. Ya. Kemudian kita buka aplikasinya, sistem administrasi perpustakaan. Ya, ini dia home pertama yang muncul saat aplikasi dijalankan. Home hanya bisa diisi oleh petugas perpustakaan karena hanya dia memiliki username atau password. Ini diperuntukkan bagi petugas perpustakaan yang terdaftar. Misalnya, ada petugas perpustakaan tapi dia belum mendaftar, ingin login, misalnya Budi login. Nah, maka akan muncul pemberitahuan bahwa username atau password salah karena dia belum terdaftar. Coba kita cek username. Nah, sini hanya ada satu petugas perpustakaan yang terdaftar, yakni Akas. Coba kita tes password Akas.
kita login. Nah, ketika login berhasil, maka akan muncul tampilan kedua, yaitu tampilan menu, di mana tampilan ini terdiri dari data master, di mana ada data anggota dan data buku. Yang kedua, data transaksi terdiri dari transaksi peminjaman dan transaksi pengembalian. Dan di sini ada setting terdiri dari akun dan about. Dan di sini ada logout untuk keluar. Di sini juga ada status, di mana status ini menunjukkan jam dan tanggal sekarang. Status ini atau tanggal dan jam ini berdasarkan jam yang ada di komputer kita. Ya, untuk yang pertama kita akan menjelaskan masalah form anggota. Ini ya. Ya, untuk pertamanya kita akan menggunakan fungsi create untuk menambahkan data. Create. Ya, di sini akan otomatis muncul ID anggota. Kenapa A005? Karena data terakhir itu A004, sehingga secara otomatis akan menambahkan jumlah angka 1, sehingga dia A005 dan seterusnya. Ini kita isi misalnya Hendra. Hendra sudah ada ya. Coba jenis kelamin laki-laki, tempat lahir apa aja, tanggal lahir 49 ya, alamat, telepon. Nah, di sini juga ada validasi, di mana kalau kita menginput huruf, contohnya ini, dia akan muncul pesan bahwa harus angka, karena memang kalau nomor telepon itu harus angka. Jadi jangan coba menginput sesuatu yang bukan angka, saya kurang, tidak bisa, misalnya koma, tidak bisa. Jadi kita harus input angka. Nah, misalnya begitulah. Nah, emailnya cuma @gmail.com. Ya, oke. Kemudian kita klik tombol save. Maka data berhasil tersimpan. Ketika petugas sudah bertugas lagi, maka dia bisa logout dengan tombol ini, atau bisa langsung menekan tombol ini, maka aplikasinya akan tertutup. Ya, coba kita klik. Nah, maka tampilan awal yaitu form login akan muncul kembali. Demikianlah presentasi tentang sistem administrasi perpustakaan dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.